Nah, jadi salah satu keunggulan dari Casio ProTrack jika dibandingkan dengan kebanyakan model G-Shock adalah fitur-fiturnya yang cukup komplit. Ya, karena pada dasarnya jam tangan ProTrack sendiri dikhususkan bagi mereka yang mencintai kegiatan atau aktivitas alam seperti trekking, hiking, maupun camping. Hampir keseluruhan model jam tangan ProTrack yang ada saat ini telah dilengkapi dengan triple sensor, yaitu kompas, altimeter, dan barometer. Selain itu, Casio juga menyematkan sensor termometer, fitur top solar, dan waktu sunrise dan sunset pada hampir keseluruhan jam tangan ProTrack mereka. Jadi sebenarnya tugas kalian sangat mudah saat ingin membeli jam tangan Casio ProTrack, yaitu fokus pada model atau desain yang kalian sukai. Oke, dan halo, apa kabar semuanya? Hari ini kami akan membahas mengenai beberapa perbedaan mendasar antara jam tangan Casio ProTrack dan jam tangan G-Shock yang sebenarnya sama-sama merupakan produk dari merek jam tangan terkenal dari Jepang, yaitu Casio. Ya, review hari ini kami tampilkan berhubung cukup banyak orang-orang yang menjapri kami baik dari WhatsApp maupun beberapa media sosial kami yang kerap menanyakan apakah lebih baik mereka membeli model Casio ProTrack atau model G-Shock untuk jam tangan Casio pertama mereka. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi kalian yang sedang menonton review jam tangan ProTrack dan G-Shock ini. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir, kami ucapkan selamat datang dan salam kenal buat kalian. Untuk terus mendapatkan update seputar jam tangan Casio terbaru, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari video kami selanjutnya. Oke, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, hampir semua model Casio ProTrack yang ada saat ini memiliki fitur ataupun fungsi yang dipukul rata oleh Casio, terutama untuk model-model yang memiliki kode awal PRG ataupun PRW. Hampir semua model-model ProTrack tersebut disematkan fitur-fitur yang hampir sama persis seperti triple sensor kompas, altimeter, dan barometer. Tidak lupa Casio juga menambahkan beberapa fitur pendukung seperti sensor termometer, top solar, waktu sunrise dan sunset, serta beberapa fitur pelengkap lain seperti indikator baterai dan juga power saving. Ya, semua fitur-fitur tersebut secara rata bisa kalian temukan pada hampir semua model jam tangan Casio ProTrack yang beredar saat ini. Nah, hal ini kecuali untuk model terbaru yang dihadirkan oleh ProTrack, yaitu model PRT B50 dan PRT B70 yang telah mendapatkan tambahan fitur mobile link dan juga step counter atau penghitung langkah kaki. Namun pada model terbaru itu pun Casio tetap mengandalkan fitur-fitur outdoor yang telah kami sebutkan tadi sebelumnya. Oke, sayangnya semua model jam tangan ProTrack yang paling murah sekalipun dijual dengan harga kisaran 2,5 jutaan di berbagai marketplace. Tentunya hal tersebut sangat berbeda dengan banyaknya model-model jam tangan G-Shock yang bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 1 jutaan. Ya, memang cukup masuk akal jika Casio tidak menghadirkan model ProTrack di bawah 2 juta karena mereka memiliki standar fitur triple sensor dan fitur top solar untuk semua model ProTrack mereka. Namun jika kita bandingkan dengan beberapa model G-Shock, tentu saja model ProTrack seperti PRG 30B dengan harga 2,5 jutaan ini terasa sangat worth it untuk kalian beli. Contohnya saat kita bandingkan dengan model termurah dari G-Shock saat ini yang hanya memiliki sensor kompas dan termometer seperti Madman G9300 yang dijual dengan harga sekitar 2,2 jutaan dan ada juga Madmaster GG1000 yang dijual dengan harga di atas 3 jutaan. Ya, tentu saja perbandingan ini berlaku bagi kalian yang sangat menghargai dan memerlukan fitur-fitur untuk aktivitas outdoor tersebut. Karena jika kalian sama sekali tidak membutuhkan fitur-fitur tersebut, tentu saja kalian bisa beralih pada model G-Shock yang lebih murah dengan harga sekitar 1 jutaan. Tapi tentu saja kebanyakan model G-Shock yang dijual dengan range harga 1 hingga 1,5 juta rupiah hanya dibekali dengan fitur-fitur basic dari Casio seperti kalender, alarm, timer, dan waktu dunia. Nah, jika kalian ingin membeli model G-Shock dengan kemampuan outdoor seperti triple sensor dan fitur top solar, pilihan yang paling murah saat ini sepertinya hanya pada model Gravity Master GR B200 dan model Madmaster GG B100 yang keduanya dijual dengan harga hampir mencapai 4 juta rupiah di berbagai marketplace. Sedangkan untuk model Madmaster GG1000 yang dijual dengan harga yang lebih murah, Casio hanya membekalinya dengan fitur twin sensor yaitu kompas dan termometer. Namun sayangnya model GG1000 ini sendiri juga tidak dipersenjatai dengan fitur top solar. Jadi saat kalian harus dihadapkan pada pilihan antara jam tangan ProTrack dan G-Shock, maka yang pertama tentunya harus kalian pertimbangkan adalah budget yang ingin kalian keluarkan. Jika budget kalian hanya berada di angka sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah, maka pilihan yang paling masuk akal tentunya adalah pada model G-Shock.
Namun jika budget kalian ternyata bisa di atas 2 juta hingga 3 juta rupiah, dan kalian membutuhkan fitur-fitur outdoor tersebut, maka jam tangan Protrek bisa menjadi partner perjalanan kalian. By the way, tentunya nggak afdol jika kita tidak membicarakan mengenai kekuatan dan ketangguhan kedua model favorit para pria ini. Secara fisik tentu saja tidak ada yang meragukan ketangguhan dari model G-Shock selama ini, yang dikenal dengan kekuatannya baik saat terjatuh, terhantam maupun terkena getaran hebat. Sebagian model G-Shock seperti Madmaster bahkan memiliki struktur anti lumpur yang bisa kalian pakai pada medan yang sangat ekstrim sekalipun. Dan parahnya nggak sampai di situ aja guys, Casio bahkan menetapkan standar water resistant hingga kedalaman 200 meter di dalam air untuk semua model G-Shock mereka. Jadi untuk model G-Shock yang paling murah sekalipun, Casio telah membangunnya dengan fondasi dan desain yang sangat kokoh. Lalu bagaimana dengan model Casio Protrek? Casio sendiri sepertinya tidak banyak bermain dengan tema-tema ataupun slogan yang berhubungan dengan kekuatan dan ketangguhan dari jam tangan Protrek mereka. Tidak seperti G-Shock yang banyak diberikan tema-tema seperti shock resistant dan mat resistant, Protrek hanya diklaimkan dengan kata tangguh dan multifungsi. Tapi apakah ini berarti kekuatan dan ketangguhan dari Protrek kalah dari G-Shock? Ya, secara teori dan jika kita membaca spesifikasi resmi dari Casio, tentu saja ketangguhan dari model-model Protrek sepertinya berada di bawah model-model dari G-Shock. Contohnya saja sebagian besar dari model Protrek yang telah dihadirkan oleh Casio sendiri hanya mengusung fitur 100 meter water resistant atau hanya setengahnya dari model G-Shock. Tidak ada fitur shock resistant ataupun mat resistant pada model-model Protrek tersebut. Dan jika selama ini teknologi yang diusung oleh G-Shock cukup cepat perkembangannya seperti hadirnya teknologi carbon core structure dan bezel karbon pada beberapa model G-Shock terbaru, maka tidak demikian dengan beberapa model Protrek yang terbaru. Sejauh ini kami melihat perkembangan Protrek justru terhitung cukup pelan dan baru menghadirkan fitur baru mobile link dan penambahan sensor step tracker pada model PRT B50 dan PRT B70. Jadi bisa dibilang model Protrek ini sendiri seperti dianaktirikan oleh Casio jika dibandingkan dengan G-Shock. Oke, kita kembali pada ketangguhan dari model Protrek yang walaupun kami yakini tidak sekuat dari model-model G-Shock pada umumnya, namun kami sendiri cukup jarang mendengarkan atau mendapatkan komplain dari para konsumen kami, bahkan setelah beberapa tahun lamanya. Ya tentu saja jika Casio berani menempatkan model Protrek mereka untuk kegiatan alam, sudah barang tentu produk mereka telah didesain dengan cukup tangguh walaupun tidak mengusung emblem-emblem seperti shock resistant dan mat resistant. Jadi bagi kalian yang sudah berencana untuk memboyong salah satu model Protrek yang ada, jangan khawatir akan ketangguhannya guys. Karena sejak kurang lebih dari 1 dekade ini, model Protrek bisa dibilang cukup terkenal akan kebandelannya selama dipakai untuk aktivitas outdoor. Oke, jadi cukup jelas ya perbedaan antara jam tangan Casio Protrek dan G-Shock jika dilihat dari sisi harga, fitur, dan kekuatannya. Namun sekali lagi kami tekankan bagi kalian yang masih bingung untuk memilih, jangan terlalu khawatir mengenai kekuatan dan ketangguhan dari jam Casio yang akan kalian beli. Bisa kami yakinkan jika semua produk jam tangan Casio benar-benar kuat dan mampu bertahan cukup lama dengan pemakaian normal. Fokuslah pada desain yang kalian suka dan pada fitur yang mungkin akan kalian pakai untuk aktivitas kalian. Untuk masa pakai baterai sendiri, kedua model tersebut bisa dibilang cukup mirip dengan kisaran waktu pemakaian sekitar 2 tahun lamanya. Oke guys, sampai di sini review dan pembahasan mengenai perbedaan jam tangan Casio Protrek dan G-Shock yang perlu kalian ketahui. Atas waktu kalian selama di channel ini kami ucapkan terima kasih.